Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marian, kita hadir kembali dalam podcast di Pengadilan Agama Mentok. Alhamdulillah setelah sekian lama. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena beliau ini orang baru di sini. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang baru. Jadi ya baru berapa bulan di sini, masih fresh beliau. Ikut bergabung di PTA Kepulauan Bangka Belitung, dan hari ini alhamdulillah beliau berkenan hadir menyempatkan waktu berkunjung ke Pengadilan Agama Mentok dalam rangka pembinaan di Pengadilan Agama Mentok. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yang Mulia? Alhamdulillah sehat Pak Ketua. Alhamdulillah. Selamat datang Yang Mulia di PA Mentok. Oke, terima kasih. Ini berarti pertama kali ke Mentok Yang Mulia? Kalau ke PA-nya pertama kali. Pertama kali. Iya. Kalau lewat sudah 2 kali. Lewat 2 kali. Oh iya, pertama datang ya Mulia. Pertama datang ke sini, kemudian ini yang kedua kali. Iya, kedua kali. Alhamdulillah. Sekali lagi ya Mulia, selamat datang di Pengadilan Agama Mentok. Terima kasih. Ini pengadilan yang paling termuda ya Mulia. Termuda, terujung ya. Terujung termuda kayak gitu. Jadi sesuai dengan nama Mentok. Oke, jadi memang Mentok, ya sudah setelah ini langsung laut. Iya, laut. Oke Yang Mulia, sebelum kita masuk ke ngobrol lebih panjang lagi, lebih lebar lagi ke hal-hal yang mungkin kita ngobrol ringan saja Yang Mulia. Siap. Izin Yang Mulia, kalau bisa perkenalkanlah biografi singkat Yang Mulia, aslinya dari mana? Baik, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah bisa bertemu dengan orang yang luar biasa ini, junior yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Saya asli Jawa nih, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi kalau dibilang warteg lah, warga Tegal. Oh, bahasanya ngapak ya enggak? Oh, ngapak sekali. Ngapak sekali. Tapi nggak kelihatan ya logat karena ngapak. Sudah kena air Jakarta. Oh, gitu. Jadi begini, banyak orang yang nggak percaya kalau saya itu orang Jawa. Jadi ketika di perjalanan atau bagaimana dikira saya itu orang Sumatera. Ah, betul. Karena memang saya itu kan aslinya dari orang gunung ya. Jadi saya sejak 4 SD itu oleh orang tua sudah dikeluarkan untuk mondok ya. Jadi hanya pergaulan dengan orang kampung itu yang 4 tahun itu. Kalau kelas 4 berarti sekitar 10 tahunan ya. 10 tahun. Ya, lainnya itu di pesantren sampai aliyah, kemudian kuliah di Jakarta. Jadi kuliahnya di mana? Di UIN Syarif Hidayatullah. Dulu Yayan ya. Tahun berapa ya? Tahun 1990 ya. Kemudian mengadu nasib ya, ujian Cakim itu. Alhamdulillah lulus. Zaman itu berarti masih Fakultas Syariah. Jurusannya saya muamalat. Oh, muamalah. Perdata dan pidana Islam kalau dulu ya. Dulu iya. Bukan kayak yang sekarang berarti. Bukan, kalau sekarang kan Fakultas Hukum dan Syariah. Iya. Berarti selesai dari UIN. Dulu IAIN, sekarang UIN kan. Iya. Berarti langsung ikut tes. Hakim. Zaman itu formasi masih hakim langsung ya, Mulia? Hakim langsung waktu itu. Karena waktu itu saya tesnya dari Jakarta. Hakim langsung. Kan sebelum saya juga dulu kan kalau nggak lulus dari hakim kan jadi panitera pengganti ya. Tapi kalau saya langsung formasi Cakim. Oh, dulu tuh udah ada hakim murni langsung. Langsung ada dulu. Gitu. Tak kirain dulu tuh kalau jadi hakim semuanya harus dari jenjang karir semua ya. Tidak jadi Cakim. Dulu kan pendidikannya 2 semester di IAIN juga gitu kan. Oh, gitu. Jadi begitu lulus kita itu di pendidikan dulu, tapi bukan di diklat, bukan di Megamendung, di fakultas. Masih di bawah Kementerian Agama berarti yang Mulia? Waktu itu masih di bawah Kementerian Agama. Berarti bisa masih merasakan dulu NIP-nya 150. Memang 150 dulu NIP-nya. Berarti udah dikonversi. Sudah ada konversi. Tapi pernah merasakan NIP 150. Pernah 150. Oke. Jadi setelah kuliah berarti langsung lulus jadi hakim. Iya. Penempatan pertama yang Mulia? Saya alhamdulillah di ring 1 tuh di Metro Lampung. Jadi satu-satunya 350 orang yang ditempatkan di Lampung saya. Oh gitu.
Ya. Siap. Berarti kalau ke tanah asal belum pernah bertugas? Kalau ke tanah asal ketua Slawi kemarin. Jadi saya waktu itu ketua dari Jakarta Pusat, hakim pertama saya diangkat ya. Jadi cakim di Metro, kemudian berkah satu atap saya langsung ke Jakarta Pusat, PA Jakarta Pusat. Dari Lampung? Dari Lampung, padahal waktu itu saya masih 3C pangkatnya kan. Itu berkah Allah ya. Kemudian yang kedua dari Lampung, dari Jakarta Pusat itu saya dipromosikan ke wakil di Batam. Karena waktu itu di Jakarta Pusat itu ada menangani perkaranya Bambang Trihatmojo itu, yang apa namanya, sita marital dengan perceraian. Nah kebetulan saya jadi salah satu anggotanya, dan kelima, karena waktu itu hakimnya 5 itu. Jadi susunan majelisnya 5 orang kayak MK gitu. Dan zaman itu sidangnya 5? Iya, memang sengaja dibuat karena itu kan perkara yang khusus. Memang ada perhatian. Nah, jadi 5-5-nya itu dipromosikan semua. Ketua majelisnya jadi hakim tinggi. Waktu itu Pak Wakil Ketua. Saya ke Batam. Yang lain tersebar. Ada yang anggota yang 2 ke Purworejo kemana. Jadi dari Batam wakil, kemudian ketua Batam langsung zaman dulu kan. Kemudian dari Batam pindah ke PA Provinsi Kepri waktu itu di Tanjung Pinang. Nah setelah Tanjung Pinang itu saya ikut fit and proper test untuk pimpinan. Lulus, ditempatkan di Brebes. Nah dari Brebes itulah ke kampung halaman di namanya PA Slawi, yang ibu kotanya itu ibu kota sebetulnya Kabupaten Tegal, tapi di Kabupaten Tegal kota ibu kotanya di Slawi. Nah itulah dari Slawi, kemudian saya hakim tinggi saya nggak pakai tes, itu belum ada tes, berdasarkan penilaian SIPP. Karena alhamdulillah Slawi 1A berarti yang mulia. 1A. Alhamdulillah SIPP Slawi itu setelah saya pimpin itu 2 kali berturut-turut ranking 1 itu. Nasional. Luar biasa. Nah, karena zaman itu kan Pak Dirjen yang lama ada pemberian reward ya. Jadi saya tanpa ikut fit langsung jadi hakim tinggi Mataram, NTB. Di Mataram itu berlima. Nah, kemudian di Mataram dapat WBK. Belum 2 tahun, kalau aturan kan 2 tahun dulu ya. Diikukan fit Cawaka. Tapi alhamdulillah karena dapat WBK dan Pak Dirjen itu dulu kan masih giat-giatnya reward, diikutkan fit Cawaka. Alhamdulillah lulus. Dan dari situlah menunggu antrian mutasi ke Palembang. Dan dari Palembang dapat giliran di Kepri, alhamdulillah. Iya. Jadi wakil ketua pengadilan tinggi agama pertamanya dapat di Kepri. Di Kepri. Berarti ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Ya. Berarti yang ketiga langsung ke PA ini. Ya, amin. Siap. Itu dari sisi ini karir ya mulia. Iya. Kalau dari sisi keluarga yang mulia, ini sisi keluarga. Kalau keluarga alhamdulillah istri satu. Memang satu-satunya. Satu. Ya harus hati-hati nih mulia, ini sensitif bahasa ini. Ya, istri kebetulan keluarga besar Kumham. Jadi beliau, istri saya itu alumni sekolah tinggi ilmu pemasyarakatan. Udah malang melintang. Jadi sekolahnya ikatan dinas. Ikatan dinas semi militer itu kan. Jadi ilmu pemasyarakatan. Jadi anak saya 5. Anak saya 5. Dan istri ini sekarang sudah resign, pensiun dini. Karena bisikan langit. Harus berhenti itu mengurus anak dan mengurus suami. Jadi sekarang ikut terus. Kalau anak alhamdulillah 5, yang 2 itu saya ciptakan, saya kaderkan mewarisi
ayah dan kakaknya. Jadi saya ciptakan untuk jadi kiai lah. Oh gitu. Jadi di pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Jadi kader salah satu organisasi terbesar ya. Iya betul. Yang pertama itu alumni IPDN, STPDN. Karena saya dulu tugas di Batam Ketua, banyak informasi tentang IPDN, STPDN, alhamdulillah lulus. Dengan izin Allah, pokoknya anak ketua PA Batam harus lulus. Sekarang sudah bertugas di Batam. Yang kedua masih di Fakultas Hukum nih, baru selesai, tinggal nunggu ikut jejak ayahnya di Mahkamah Agung atau ada rezeki lain. Ya, jadi oke, amin. Ada generasi penerus. Ada generasi penerus. Itu dari sekilas keluarga, dan alhamdulillah sekarang istri ikut terus lah. Ikut terus. Jadi belum ada menantu? Sudah, anak yang pertama tadi yang tadi udah menikah, sudah punya cucu 2 lah. Wow. Cucu 2 masih fresh yang mulia. Alhamdulillah. Yang penting intinya hidup ini kan dinikmati. Nah, itu dia yang mulia. Nanti kita kulik lebih dalam karena saya melihat kita kenal kurang lebih baru 2 bulan ya mulia. 2 bulan kita kebersamaan segala macam. Saya melihat dalam sisi bahwa saya melihat bahwa yang mulia enjoy. Nah, nanti kita kulik lebih dalam lagi tip dan trik yang mulia biar kita tetap awet muda yang mulia. Insyaallah. Oke, selanjutnya yang mulia. Ini terkait dengan e-Binwas ini ya. Ini kan ada semacam peralihan metode pengawasan kan yang mulia. Dulu kita manual murni kan yang mulia. Manual murni, kita tatap langsung, datang langsung hakim tinggi pengawas kayak itu ke lapangan. Sekarang ada paradigma bahwa bisa kita melalui pengawasan itu melalui aplikasi e-Binwas. Menurut yang mulia, tantangannya ketika peralihan dari pengawas ini gimana yang mulia? Ketika dari e-Binwas aplikasi yang mulia ya, kita upload dokumen kayak itu segala macam, e-docnya segala macamnya, dan walaupun bisa di hybrid yang mulia, bisa datang kayak hari ini juga bagian dari e-Binwas. Tapi itu tadi kadang-kala kan kalau dulu rutin kan yang mulia datang, sekarang kan agak berkurang rutinitas itu. Ini gimana yang mulia paradigma ketika ada perbedaan seperti ini yang mulia, sistem pengawasan? Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung di era digital ini kan berpacu dalam rangka menegakkan peradilan yang agung ya. Nah, salah satu terwujudnya peradilan yang agung adalah bagaimana mekanisme pengawasan di Mahkamah Agung ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip pengadilan agama ya, katakanlah di Muntak ini. Memang dari segi efisiensi barangkali e-Binwas ini karena dinamanya kan e-Binwas elektronik pembinaan dan pengawasan. Nah, tentunya pengawasan yang dilakukan melalui elektronik e-Binwas ini memang mendongkrak efisiensi terutama masalah keuangan ya, masalah anggaran. Karena sejatinya kalau pembinaan dan pengawasan yang secara hibrid, secara luring, itu kan memakan biaya yang tidak sedikit. Betul. Nah, jadi dengan e-Binwas ini yang terpolarisasi oleh Mahkamah Agung dalam hal ini Direktorat Badan Peradilan Agama dirasakan manfaatnya. Cuma karena ini hal yang baru, migrasi dari suatu yang lama ke yang baru itu kan perlu penyesuaian. Betul. Ya, penyesuaian, dan ini tentunya memakan waktu cukup lama. Tapi alhamdulillah karena kita ya seperti ketua lah, cekatan, kemudian menguasai teknologi informasi yang jauh lebih unggul dibandingkan, mohon maaf ini, semacam saya yang lebih tua-tua itu. Nah, artinya migrasi ini saya lihat penangkapannya luar biasa. Jadi mudah menguasai apa yang dikehendaki oleh mekanisme teknik Binwas, sehingga pelaksanaan Binwas itu ke depan insya Allah akan lebih maju, akan lebih bermanfaat, karena Binwas ini kan baru tercetus baru September kalau nggak salah ya, 2024. Sehingga kalau dalam hitungan bulan masih hal yang baru. Tetapi insya Allah
dengan SDM yang luar biasa seperti di PA Mentok ini kan, meskipun saya tadi lihat berkeliling dari tenaga IT-nya kurang, hanya satu kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu yang juga kemana-mana mungkin tugasnya banyak, karena SDM contoh di Mentok aja ini hari ini kan hanya sekitar 28 gitu ya. 27 ya. Ada keluar lagi PNPN jadi P3K ya artinya untuk menyempurnakan mendukung Ebinwas yang harus dituntut supaya kredibel, kemudian dituntut supaya benar-benar pengawasan yang sesuai. Nah, ini alhamdulillah saya lihat di PA Mentok ini luar biasa. Tetapi jangan terlalu bangga. Artinya memang kalau secara umum masih banyak kelemahan, kalau menurut saya Ebinwas itu. Ya kalau di Ebinwas kan karena elektronik kan upload datanya kan bisa saja yang tadinya hijau jadi merah atau sebaliknya dari merah menjadi hijau. Tapi kalau langsung kan bisa tidak dibohongi gitu ya. Tapi mudah-mudahan PA Mentok nggak bohong. Artinya sesuai, bukan hijau semangka ya. Artinya di dalamnya juga hijau, luarnya juga hijau. Saya salut untuk PA Mentok, luar biasa, karena ini bukan omon-omon ini. Saya sudah cek dari mulai Ebinwas yang untuk PA Mentok ini luar biasa. Jadi benar-benar mendukung terciptanya atau terlaksananya Ebinwas yang dikehendaki oleh Badilak atau Mahkamah Agung. Ya. Kalau begitu istilahnya Ebinwas ini memang sangat kita perlukan berarti untuk sangat kita perlukan, karena mengikuti era digitalisasi, era sekarang. Kalau nggak pakai Ebinwas tentu ketinggalan zaman lah. Ketinggalan jauh. Ya memang kita transformasi peradilan juga sudah jauh meninggalkan yang manual kan? Apalagi dengan Perma 7 2022 dengan sidang elektronik kita sudah memang bertransformasinya sangat dahsyat yang mulia. Baik, dan untuk PA Mentok ini saya pikir dalam rangka elektronik Binwas ini sudah luar biasa. Jadi antara teori, antara prakteknya saya sudah buka semua, dan alhamdulillah saya apresiasi dengan nilai, kalau ini di istilah kamus itu summa cum laude lah. Terima kasih. Ini semuanya berkah dari bimbingan hakim tinggi pengawas juga, dari hakim tinggi pengawas juga yang mulia. Ini semuanya bersinergi. Jadi kita memang itu tadi ini yang mulia. Kita di PA Mentok ini memang SDM kita sedikit, tetapi saya katakan bahwa kita punya SDM yang muda-muda, energik. Jadi kita bisa manfaatkan di situ sisi. Kalau kita melihat bahwa kita ada kekurangan, kita kekurangan SDM. Tapi di mana-mana sebenarnya problem ini terjadi kan ya. Tapi bagaimana kita manfaatkan bahwa SDM yang ada itu bisa saling melengkapi. Dan alhamdulillah di PA Mentok ini ya itu tadi keunggulan ya mulia. Masih muda-muda, kita masih speed, kita masih bisa kita naikkan kerjanya. Jadi bisa terpenuhi lah. Tapi memang tetap bahwa satu hal. Jadi saya bukan menjunjung ketua ya, tapi memang sebetulnya tergantung kepemimpinan. Jadi ingat bahwa an-nasu liru'usihim, manusia itu belok kiri belok kanan, lapar atau kenyang tergantung pimpinannya. Dan saya lihat pemimpin PA Mentok ini luar biasa. Jadi untuk memanage yang begitu multikultural, multidimensial, semuanya terakomodir, sehingga tadi terciptalah PA Mentok yang kuat. Amin. Mudah-mudahan mohon bimbingannya terus nih. Siap. Mohon bimbingannya, mudah-mudahan kita PA Mentok bisa memberikan yang terbaik untuk PTA Babel yang mulia. Walaupun anak bungsu sebenarnya. Kalau kita lanjutkan yang mulia, Ebinwas ini kalau kita kaitkan, karena yang mulia selain dari koordinator pengawasan, kemudian secara SOPSU juga ketua ZI ya, kalau kita coba sambungkan Ebinwas dengan membangun zona integritas kita, korelasinya ada atau tidak untuk menciptakan akuntabilitas terutama yang mulia dari sisi pengawasan kayak gitu? Kalau itu jawabannya sederhana, karena di dalam ZI itu kan ada area 5 ya, area penguatan pengawasan. Betul.
Nah, di dalam area ini tentunya tadi korelasi dengan Ebinwas sangat kayak adik kakak lah itu. Karena di dalam penguatan pengawasan ini tentu kita pakai tadi Ebinwas, sehingga yang manual yang dilakukan selama ini sudah tidak lagi. Kemudian di dalam pencapaian zona integritas kaitannya dan penguatan pengawasan, maka di situ penguatan pengawasan yang dilakukan melalui Ebinwas itu dirasa sangat efektif dan efisien, sehingga di samping mengurangi kos yang harus dikeluarkan, ya jujur saja di Z ini kan tidak ada alokasi dana khusus untuk misalnya kalau misalnya untuk melakukan pengawasan kita datang dulu ke PA Mentok kan butuh biaya kan. Nah, sedangkan untuk penguatan pengawasan ini sangat diperlukan, karena tanpa adanya pengawasan maka roda kinerja peradilan ya di PA Mentok ini tidak akan mungkin berjalan, karena sejatinya pengawasan itu dilakukan secara rutin, bukan hanya misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali, tapi sejatinya pengawasan itu dilakukan secara kontinu. Sehingga apa? Sehingga untuk meningkatkan antara kaitannya Ebinwas dengan penguatan zona integritas, penguatan pengawasan itu kan ada CCTV ya. Jadi yang terakhir ini kemarin kan di PA itu ada 19 titik ya. Betul, awal. Iya, 19 titik. Nah, itu kan berarti ada sinergitas antara elektronik Binwas dengan yang penguatan pengawasan, sehingga kalau kuatnya pengawasan di satu pengadilan, katakanlah di PA Mentok ini meskipun bungsu ya, tapi kalau pengawasannya kuat, dan itu terlahir tentunya dari uswatun hasanah, teladan dari kepemimpinan. Jadi sebetulnya kalau Z yang sebenarnya kan sudah diterapkan oleh agama. Jadi ibda binafsik, mulai dari ketua, sadar diri, hak dan kewajiban. Haknya misalnya memberikan sesuatu kepada bawahan yang memang itu legal gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa diawasi ya harus jalan. Cuman karena sekarang sistem harus ada alat bukti itu ya, bukti pengawasnya ya eviden. Maka Binwas penguatan pengawas itu harus sinergi. Itu barangkali. Oke. Tadi yang mulia, ketika kita tadi artinya metode pengawasan kita kan bisa menciptakan akuntabilitas ini untuk membangun ZI itu sendiri. Nah, kadang-kala begini yang mulia, saya melihat bahwa memang ZI itu kan, kalau saya memahami bahwa gimana caranya zero korupsi, kemudian keduanya bagaimana memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik bagi user, bagi pengguna, apalagi bagi pencari keadilan. Nah, yang sering kita susah itu gini yang mulia, di bawah ini. Jadi ini mohon juga petunjuknya yang mulia. Kita untuk senantiasa menjaga ritme, bahwa menjaga integritas supaya membangun ZI itu konstan, itu gimana yang mulia? Menurut yang mulia lah pendapat istilahnya, biar ya kami mendapat fatwa lah yang mulia dari yang mulia gitu, kayak gitu. Untuk menjaga konsistensi ini kadang-kala kan orang turun naik gitu ya, caranya seperti itu. Baik, konsistensi kan sudah diajarkan oleh agama ya. Jadi kalau zona integritas itu, kalau menurut saya itu sudah diajarkan sudah belasan abad yang lalu oleh Nabi kita. Jadi sehingga Al-Quran pun mengatakan lima taqulu ma la taf'alun. Itu kan ayat zona integritas itu. Jadi apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan perbuatan. Itu sebetulnya ZI itu. Iya kan? Betul. Nah, kalau tanpa itu ya maka tidak akan ada manfaatnya 8 nilai utama kebenaran. Salah satu kan integritas. Nah, integritas itu kan sebetulnya keikhlasan diri yang tanpa dilihat oleh orang lain. Katakanlah ketua. Nah, ketua itu bukan kita bekerja seperti ini, podcastnya bagus-bagus untuk dinilai oleh atasan misalnya kan KPTA, tapi benar-benar murni ini adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada lingkungan. Jadi kalau dalam bahasa khairun nas
anfa'uhum linnas. Nah, paket dua sudah luar biasa ini. Jadi untuk menegakkan yang tadi zona integritas itu sejatinya yang pertama kalau menurut saya ini tanamkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, utamanya kalau memang di kantor ini kan saya berkali-kali mengatakan kalau dengar suara adzan seluruh kegiatan itu harus berhenti. Kita berdoa, sholat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tadi tuh menyampaikan apa yang ada di hati sama dengan yang diomongkan. Sehingga kadang sulit, Pak. Sulit untuk melaksanakan. Manusia ini banyak yang seperti pimpinan kalau KPA mungkin pimpinan kita insya Allah enggak lah, insya Allah karena memang sudah didasari oleh keimanan yang luhur, ketakwaan yang tinggi, sehingga dimanapun bekerja yang pertama ikhlas kan gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya bukan lagi mengharap dilihat oleh orang atasan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menerapkan zona integritas yang tinggi, bukan lagi kita berkoar-koar 8 nilai utama kebenaran, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya. Jadi itu barangkali kalau saya lebih pendekatannya kepada agama. Ya boleh kalau dunia itu semuanya harus eviden ya. Tapi eviden itu kalau menurut saya ya perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah keikhlasan hati bagaimana melakukan sesuatu perbuatan yang tentunya bernilai zona integritas menurut makhluk ya, tapi yang lebih utama bagaimana integritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa yang mulia. Saya gini yang mulia, ketika pertama yang mulia bertugas ini kita mulai berbicara segala macam, saya ngelihat apa? Ada sosok satu yang mulia, pembeda yang mulia dari pimpinan beberapa yang kita temui yang mulia. Saya ngelihat bahwa ada stempel bahwa yang mulia santri tulen. Kenapa seperti itu? Gini ya mulia. Ketika kita berbicara masalah zona integritas, kita bicara dalam pengawasan, yang mulia selalu bisa memadu-madankan materi itu dengan agama. Bahasa saya sering lihat Pak Wakah ini kalau bicara dengan beliau ini apapun itu punya dalil, kayak gitu kan. Dan itu menurut saya tepat, dalil yang diungkapkan itu tepat. Kayak tadi ya mulia, misalnya zona integritas seharusnya sudah lama, dari dulu Al-Quran sudah mengajarkan takulu malah tafulu, ya kan. Yang sekarang kita dicemar apa yang kamu kerjakan dicatat, apa yang dicatat dikerjakan ya mulia. Kan ada sesuai kan evidennya. Hanya saja kan evidennya ketika eviden di dalam Al-Quran itu kan hanya Tuhan. Allah, ya betul. Tapi diterjemahkan dalam duniawi pakai eviden lah. Pakai eviden. KIPMPZ seperti itu kan yang mulia. Ini menurut saya pembedanya yang mulia ketika ya gitu tadi ada pembahasan kita melihat ada sisi sudut agamanya kayak gitu yang mulia. Ini luar biasa yang mulia. Ini pengetahuan bagi kami yang mulia. Kayak gitu kan. Lagi-lagi yang mulia. Kalau tadi kita bicara bahwa menjaga konsistensi itu penting yang mulia. Bagaimana yang mulia menggambarkan bahwa dari sisi agamanya segala macam. Dalam membangun ZI itu sendiri yang mulia kan yang mulia. Nah ini memang PA Mentok yang mulia informasi memang kita mencoba membangun ZI itu dari sekarang itu. Ya memang menjaga konsisten itu memang agak berat yang mulia. Agak berat. Karena tidak bisa bim salah bim. Ini harus kerjaan kontinu ya. Komitmen tinggi itu memang kontinu dan tim. Betul yang mulia, betul yang mulia. Ini kalau misalnya kita kembalikan misalnya di PTA sendiri yang mulia, kiatnya membangun itu sendiri sehingga mengakar ke satker itu bisa ditularkan satker itu apa saja yang mulia? Kalau baik, yang pertama yang perlu ditanamkan ini adalah sifat sense of belonging ya. Jadi artinya tanamkan kita semua rasa memiliki PA Mentok gitu ya kalau yang di sini. Karena di situ memang ladang untuk mencari nafkah kan gitu. Ya kalau nanti tidak ada rasa memiliki maka akan timbul itu kerjaan ketua itu. Ngapain saya ikut sampai berdarah-darah. Ngapain ZI kita sampai lemur-lemur, nanti yang dapat untung juga ketua promosi itu
Untuk menghindar itu barangkali memang tadi kalau saya tanamkan, karena Z ini memang komandannya kan secara ex officio wakil ketua ya. Ya, jadi kalau memang ada wakil ketua ya memang harus kerjasama yang baik, utamanya satu hati dengan ketua, kemudian dengan kelompok-kelompok yang memang memiliki keahlian. Misalnya kelompok di area 5 bidang pengawasan itu kan hakim yang harus bisa bagaimana mempunyai intelijensi untuk pengawasan. Jadi orang kalau merasa diawasi kan akan timbul nggak kok diawasi terus saya, tapi bagaimana melakukan pengawasan seolah-olah orang itu tidak merasa diawasi. Jadi science of belonging. Yang kedua, bangun kesadaran bahwa kerja ini kan bernilai ibadah. Ketika apa yang kita lakukan menjadi ibadah, maka ibadah itu kan akan kembali kepada dirinya. Nah, kalau kedua sifat itu sudah buyar, maka tentu Z ini tidak akan berhasil. Nah, utamanya nih yang pimpinan ini. Jadi dan semuanya sebetulnya kalau mengamalkan laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif haqqu kabirona, kan itu. Jadi laisa minna kalau saya manai tidak termasuk umatku yang sempurna aja. Man lam yarham mereka-mereka yang tidak memberikan kasih sayang. Sohirona, jadi pimpinan yang lebih tua tidak menyayangi bawahan. Ya misalnya ada di bagian yang pekerja yang tugasnya di area 6 misalnya. Jadi kalau ketua begitu dia lembur nggak ditegur, jangankan misalnya ngasih minum, nah itu kan menjadi. Tapi alhamdulillah kalau ketua PA Mentok luar biasa, saya yakin. Nah, kemudian yang bawahnya juga gitu. Walam ya'rif haqqu kabirona. Pegawai-pegawai, petugas IT, kau tidak menghormati. Kalau saya artikan kabirona itu atasan lah ya. Jadi misalnya udah tahu tugasnya itu hari ini misalnya mendampingi podcast, ya tiba-tiba ngapain podcast, saya nggak dibayar, nah itu nggak boleh. Jadi kalau itu terjadi antara pimpinan dan bawahan sudah, alhamdulillah kalau di sini saya sudah lihat 99% PA Mentok sudah mengamalkan hadis itu. Nah sehingga ya insya Allah apapun yang terjadi merupakan tanggung jawab bersama. Dan sifat-sifat yang tadi itu yang pesimis, wah itu tugas Pak Ketua, nah mudah-mudahan hilang dengan cara begitu. Jadi masing-masing menjaga perasaan, ya masing-masing hak dan kewajibannya bertanggung jawab, insya Allah. Wah ini luar biasa yang mulia, dapat memang satu sisi bagi saya pribadi yang mulia mendapatkan pencerahan seperti ini. Tapi memang yang mulia izin, ketika saya masuk di sini, saya bilang dengan kawan-kawan bahwa kalian itu tidak bekerja untuk saya, tetapi prinsip saya adalah kita bersama, bekerja bersama. Jadi kalau kerja untuk saya berarti saya pribadi kan ya. Tetapi kalau kita sama-sama bekerja, bekerja bersama saya, kita bersama-sama bekerja seperti itu. Karena memang benar kata yang mulia tadi bahwa saling menghormati itu penting. Membangun budaya keluarga itu penting. Karena kantor sebesar ini kita memberikan pelayanan setiap hari. Orang datang orang bermasalah semua. Sementara kita sendiri di dalam kantor punya masalah juga. Nah, ini tidak terselesaikan masalahnya. Maka kita membangun itu ya memang harus dari awal. Rasa kekeluargaan memiliki itu harus penting dulu. Baru kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Lah kalau masalah kita juga masih ada banyak mulia. Menyelesaikan masalah orang luar juga akan tambah ribet. Ini kuadrat masalah. Menambah masalah. Ini memang seperti itu ya mulia. Jadi apa yang mulia sampaikan tadi memang menurut saya ya seharusnya ini harus diterapkan. Harus diterapkan. Harus banyak belajar. Dan saya juga masih banyak sekali sangat belajar ya mulia. Karena pimpinan ini kan baru. Dan lagi-lagi menjadi pimpinan itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya ya kan. Begitu diserahkan langsung jadi pimpinan. Jadi memimpin itu bukan harus pintar, bukan harus cerdas. Memimpin itu seni. Jadi artinya kalau seni itu kan harus bisa menafsirkan 1 ditambah 1 bisa juga 2, bisa 1 ditambah 1 sama dengan 3.
Pertanyaannya, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 3? Nah, itulah tugas pemimpin. Gitu. Itu kalau begitu berjalan, maka mereka terayomi. Tapi kalau pimpinan itu sesuai dengan tidak bisa menafsirkan huruf-huruf mati, ya sudah. Tapi insya Allah KPA Mentok, saya yakin satu guru, satu ilmu dengan wakil ketua PTA Babel. Sehingga jadi tidak ada hambatan. Saya contohkan. Saya waktu jadi KPA Batam itu ada orang minta eksekusi anak. Ya. Itu yang datang, mohon maaf, salah satu pentolan dari ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Datang ngamuk-ngamuk ke saya waktu itu saya ke PTA. Kemudian alhamdulillah saya di Batam itu ditunjuk menjadi Rois Suriah di salah satu organisasi itu. Begitu mau ngamuk, saya pakai baju yang organisasi itu, yang mau ngamuk itu langsung cium tangan saya. Ini mengartikan bahwa itu kan tidak ada di pelajaran kan nggak ada di kepemimpinan, tapi saya melihat itu merupakan penyelesaian yang memang lebih jitu daripada penyelesaian yang panjang kalam itu ya. Jika dengan hanya baju aja, itu berarti sama itu. Nah itulah. Iya, jadi pimpinan itu harus cerdas melihat situasi, dan saya lihat Pak Ketua ada di situ lah. Amin, mudah-mudahan masih proses belajar dan bimbingan terus ini. Baik, Mulia. Tadi kan datang ke sini Yang Mulia, kita ajaklah keliling-keliling kantor segala macam ini Yang Mulia. Tentu kami mohon motivasi lah dari Yang Mulia, bukan untuk saya pribadi tetapi untuk keluarga besar Pengadilan Agama Mentok Yang Mulia. Motivasi biar kami senantiasa semangat ini tetap terjaga, membangun dan memberikan yang terbaik Yang Mulia. Untuk kami lah keluarga besar Pengadilan Agama Mentok. Baik, saya sombong ya. Saya adalah indera keenam lah. Ini mohon maaf ini, tadus minimat. Begitu masuk ke ruangan PA, saya sudah punya penilaian ini PA Mentok ini sudah sangat bagus. Terima kasih. Ya, tinggal lagi jaga kekompakan dan tanamkan kepada mereka itu. Yang pertama tentunya kan tanamkan kepada mereka bahwa kerja itu ibadah itu ya. Kemudian yang kedua, mereka itu ingat bahwa antara ketua dengan pegawai honorer itu kan sebetulnya jaraknya hanya waktu dinas ya. Nah, ketika di luar yang membedakan kan takwa gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan keunggulan ketakwaan mereka, wajib hukumnya mendukung program-program ketua. Jadi saya pikir kalau antara atasan dan bawahan di PA Mentok ini bukan tidak mustahil tahun depan mendapat predikat zona integritas. Tapi feeling saya kok Pak Ketua ini nggak sampai tahun depan ini. Feeling saya ini. Jadi ya tidak sampai tahun depan. Cuman kalau kita berbuat untuk kebaikan, mansan nasunatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilnya kan itu ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan ya, meskipun kita tidak ada dipindah kemana, maka akan mengalir pahalanya kan begitu ya. Nah, apalagi nanti akan dikenang ini zamannya siapa ini? Wah, zamannya Pak Hermanto. Itu kan mantap ya. Jadi ini contoh-contoh yang sehingga satu kata yang saya sampaikan itu memang semuanya itu harus hanya takwa aja lah. Nah, kalau sudah takwa itu semuanya akan tercover. Mau Z, iya takwa. Mau berbuat baik ya takwa. Mau kebersihannya takwa. Nah, ini intinya. Kalau zona integritas kan sejatinya penilaian dari Menpan, dari Bawas kan. Nah, tapi kita lupa
penilaian dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ya. Jauh lebih besar, bukan berarti mengecilkan Z, bukan, tapi Z ini harus maju. Jadi nanti saya yakin jadi Pak Ketua ini nggak sampai tahun depan, Pak. Ini pacar Indra ke-6 juga. Iya, ke-6. Insyaallah. Ya, berkah ya. Berkah. Ke depan yang berkah yang mulia. Mohon doanya, ya. Mohon bimbingannya dan doanya. Ya. Terakhir yang mulia nih. Ya. Saya ingin yang mulia kata-kata singkat padat yang menggambarkan adalah hubungan antara zona integritas dengan pengawasan yang mulia. Baik, zona integritas adalah sebuah keniscayaan, kedikdayaan, utamanya di tingkat birokrasi untuk mendapatkan predikat penghargaan. Nah, kalau tadi pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi dalam rangka menjaga kinerjanya, tentunya dengan cara evaluasi dan monitoring. Nah, ketika pengawasan ini maksimal, maka tentu zona integritas yang dikehendaki seperti di zona 5 peningkatan pengawasan ya, maka akan tercipta suatu pengawasan yang ideal. Siap. Kenapa dikatakan ideal? Karena kalau sudah yakin di dalam dirinya bukan saja diawasi oleh KPTA, bukan saja diawasi oleh KPA kalau di PA Mentok ini kan, tapi sejatinya yang luar biasa diawasi oleh dua malaikat, Raqib dan Atid, dan pada akhirnya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengawasan ini kemudian dikaitkan dengan pengawasan Binwas, maka tentu di dalam pelaksanaannya apakah Binwas itu dalam melakukan pengawasan itu yang tadinya kuning menjadi hijau. Karena lewat elektronik. Nah, itu juga akan menjadi beban moral tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kan laporan-laporan yang dari BPKP itu dibeli gitu kan. Karena itu melalui elektronik Binwas itu kan. Nah, jadi banyak yang di provinsi mana itu sehingga pengawasan. Nah, karena kalau mengacu bahwa pengawasan ini bukan saja diawasi oleh atasan atau orang-orang yang ditunjuk, tetapi yang terpenting pengawasan ini diri sendiri dengan diucapkan sehari 17 kali ya, 17 rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karena itu insya Allah PA Mentok itu KPA-nya di bawah pimpinannya Pak Hermanto ini akan terjalin koneksitas antara Binwas dengan pengawasan. Insya Allah bisa. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia, sangat luar biasa sekali. Kalau kita bisa simpulkan bahwa pengawasan maksimal, baik itu diawasi oleh manusia, dalam hal ini diwakili hati wasda, juga pengawasan melalui yang gaib lah. Ya, gaib. Allah Subhanahu wa taala melihat. Insya Allah pengawasan maksimal, zona integritas pasti hasilnya optimal. Gitu yang mulia. Siap. Terima kasih yang mulia sekali lagi telah hadir mampir ke podcast kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi yang mulia. Ilmu-ilmu yang bisa kami serap, apalagi kami bagi junior ya. Masih banyak harus belajar. Mudah-mudahan dari pengalaman, dari cerita yang mulia tadi, mudah menjadi bimbingan bagi kami ke depan akan lebih baik lagi. Demikian pemberian hasil podcast kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kita bagi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta dukung channel Pengadilan Agama Mentok supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.